Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam statistik umur ya, penduduk Indonesia ini sekarang terbagi mulai dari milenial dan milenial, jadi post milenial. Jadi anak-anak milenial sekarang program ternyata itu sangat bervariasi. Walaupun mereka beragama, ya beragama anak-anak NU, anak Muhammadiyah itu milenial. Tetapi mereka ini program menyebut bahwa mereka itu sangat beragam, ya macam-macam, ya aliran agamanya juga macam-macam, ikut NU, tapi kadang-kadang ya itu tadi saya beri contoh bahwa ketika sholat 23 rakaat dia keluar 8 rakaat itu. Nah itu ada yang tapi tetap NU. Nah, itu menarik. Jadi oleh karena itu hati-hati. Ya, jadi ini katanya pemilih milenial itu dalam pemilu ini sekitar 60% milenial itu. Jadi ini akan menentukan kemenangan. Jadi menurut jenengan anak-anak milenial memang beragam betul. Saya belum melakukan penelitian Mas Habib ya, secara serius ya. Tapi kan kita mengamati anak-anak kita dan juga di lingkungan masyarakat kita ya. Seperti misalnya di kampus, lalu kemudian juga di jamaah masjid itu kan. Memang mereka itu beda banget dengan dibanding dengan zaman kita dulu. Kita ini termasuk migran katanya. Beda banget itu kan. Termasuk mungkin juga dalam bagaimana melakukan pilihan-pilihan politik, bahkan juga di dalam melaksanakan agama, dalam keberagaman mereka itu. Mereka itu orientasinya rupanya itu tidak seperti zaman dulu ya Mas Habib. Anak milenial itu kan mereka secara kehidupannya sudah lebih baik kan. Tidak seperti mengalami zaman kita dulu. Dulu kita itu kan untuk bisa makan secara cukup saja itu kadang-kadang apalagi di masa-masa paceklik ya dulu kan. Makan saja itu kan diatur agar itu cukup kalau zaman kita kecil itu dulu itu. Nah, sehingga lalu kemudian kita juga lihat betapa beratnya orang tua bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga itu. Kita kan juga saksikan. Itu lalu kan melahirkan rasa kasihan kan itu kan. Mereka telah kerja sehingga lalu kemudian ada dorongan kita untuk keluar dari persoalan-persoalan kehidupan yang berat itu. Tapi anak sekarang tidak mengalami seperti itu, Mas Habib. Anak sekarang itu ada malah lagi di kota. Kalau dulu, Mas Habib, sederhana saja. Misalnya kita itu punya sepatu ya, masih bisa dipakai itu kan. Itu kan dipakai. Kalau jebol kan disul kan waktu itu kan dulu itu. Jebol disul, ditempel, dilem itu. Sekarang ini kalau udah dipakai berapa kali, itu tidak mau pakai lagi, dibuang. Minta yang baru. Lalu yang baru sekarang ini kayak begitu Mas Habib. Jadi mereka itu bukan lahir sebagaimana yang kita, tapi mereka sudah hidup di zaman yang sudah berjuang itu sudah tidak seperti dulu yang serius itu kan. Karena itu juga bisa dilihat coba dari si makannya aja Mas Habib. Apa mereka disiplin makan di rumah kan? Mereka kan lalu ke kafe-kafe, GoFood, lalu kemudian ke makanan barat seperti itu, Mas Habib itu. Makanan barat seperti itu dari sisi tradisinya. Dan juga dari sisi makannya itu, begitu. Sudah berbeda. Perilakunya juga begitu. Mungkin cita-citanya juga begitu. Orientasi hidupnya juga sudah lain itu. Karena itu bagi mereka yang penting adalah bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan, bagaimana mereka mendapatkan kebiagaan, mereka bisa olahraga untuk memenuhi kepentingan ini, maka mana dia mendapatkan seni, bagaimana bekerja itu yang kira-kira dalam waktu singkat tapi dapat uang banyak. Kan begitu dia. Banyak yang ikut pinjol. Iya, makanya lalu kemudian kalau ada tawaran-tawaran jadi pegawai itu kan juga dia belum tentu. Dilihat dulu. Penghasilannya berapa? Iya, seperti anak saya aja. Anak saya itu kan sekolahnya kan dia sarjana ya, ada yang S2 ya, dokter. Tak tawari masuk menjadi pegawai juga. Pikir-pikir dia lebih roh. Iya, dia lebih suka kerja yang swasta penuh. Swasta yang
kerjanya sedikit tapi bisa mendapatkan penghasilannya lebih banyak dari itu, dan dia tidak mau lalu kemudian diatur-atur, itu tidak mau. Nah, hal seperti ini maka juga akan berdampak pada perilaku politik mereka. Tidak bisa lalu kemudian mereka ngikuti orientasi politik orang tuanya, kakeknya, ibunya, bapaknya, tokoh enggak. Dia punya semacam punya otoritas pribadi, mengendalikan dirinya sendiri. Itu mereka seperti itu. Ada survei bahwa cita-cita mereka green industry, industri hijau, lingkungan jangan sampai rusak. Jadi pengetahuan mereka, kemampuan nalar mereka, lalu kemudian informasi, itulah yang membentuk orientasi agama, orientasi politik mereka itu. Tatkala beragama pun dia juga tidak bisa hanya ikut-ikut. Iya, mereka itu lalu kemudian tanya itu. Tentang Tuhan aja ditanyakan kok Mas Habib. Tentang Tuhan aja loh ditanyakan. Saya itu sering mendapatkan pertanyaan, Tuhan kita itu siapa gitu kan? Allah kan itu. Kalau dulu saya dibilang bahwa Tuhan saya itu Allah, itu saya sudah berhenti. Sekarang anak-anak tanya, yang bernama Allah itu siapa? Jangan-jangan Allah itu karangan, kan coba sampai seperti itu. Saya tidak hanya kepingin nyembah yang punya yang nyembah yang hanya namanya, tapi saya ingin nyembah yang punya nama. Coba. Kan berat sekarang ini Mas Habib itu kan. Itu menjelaskan tentang keberagamaan ini. Karena itu saya lalu kemudian juga menjelaskan yang kira-kira memenuhi alam pikiran mereka. Saya katakan bahwa Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Ya kan malah nggak jelas Pak, gitu kan. Nah, tapi tak bilang kalau dalam agama ini gitu kan, konsep Allah selalu tatkala nyebut Allah juga nyebut nama seseorang. Ada kata Allah, ada kata Muhammad, ada kata Allah, ada kata Rasul. Di Quran juga begitu. Karena itu kalau cari Allah, maka jangan mencari Allah ini. Tidak akan mungkin bisa. Carilah yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau sebut. Konkret. Sama dengan kalau nyari bapak, tidak bisa, tidak ketemu, nyarilah yang dengan bapak. Siapa yang ya ibu. Gitu kan. Ibu itulah yang selalu dengan seperti itu. Tapi ada kata ada yang paling dekat ya ibu. Ya ibu. Telepon ibu ada ibu. Mana Prof. Imam? Maka lah ketika sudah ketemu ibu, ya kan, ketemu yang dengan Allah, maka cari yang dengan bapak, yang ibu itu di mana? Cari yang Rasul Muhammad sebagai Rasul itu di mana? Saya lalu kemudian nyebutkan di Quran itu ada la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad masih ada di tempat yang mulia ini. Saya sebut ada di Baitullah itu, yang ditandai Ka'bah, yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu maka semua kaum muslimin kalau sholat menghadap ke tempat itu. Karena itu sudah dimudahkan oleh Allah bagaimana mencari yang disebut Muhammad secara ruhaniah. Kalau secara jasmani, jasad kan di Madinah ini. Tidak kepada Madinah, yang itu hanyalah jasad, tapi ke Mekah, di Baitullah itu. Baru lalu kemudian mereka, oh ya begitu, kan itu paham, lebih rasional paham. Jadi itu satu di antara sekian banyak pertanyaan dari orang milenial dalam hal agama. Itu kan juga ya. Kalau ribet. Ustadz yang nggak begitu paham. Tapi lalu agama itu untuk apa kan gitu? Lalu masih tanya itu Mas Habib. Saya lalu kemudian juga menjelaskan agama itu bukan urusan-urusan yang terkait dengan pekerjaanmu untuk nyari uang, bukan urusan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bagaimana kamu menyusun pekerjaan macam-macam, bukan itu. Agama itu lebih konsentrasi kepada urusan ruhani. Apa maksudnya? Untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Mereka juga tanya, bagaimana Bapak? Agar saya itu akhlak saya bagus. Sebab saya telah
hafal surat-surat Al-Quran dari sekolahan yang terkait dengan jujur, kok saya juga masih tidak jujur, kan begitu. Dia juga melihat orang-orang yang tahu ayat kejujuran, dia tidak jujur. Dia juga tahu itu. Nah, gini caranya itu. Itu hati-hati lewat komunikasi kita ini. Komunikasi apa? Komunikasi ruhaniyah kita dengan Rasulullah. Kalau kita itu bergaul dengan orang yang mulia, maka kita akan menjadi mulia. Sama kalau kita bergaul dengan pengusaha, lama-lama kita jadi pengusaha. Selalu bergaul dengan politikus, maka kita akan jadi politikus. Selalu bergaul dengan seniman, kita lama-lama jadi seniman. Nah, kalau kita ingin hidup tenang, damai, akhlak kita bagus, berkumpullah dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Siapa itu? Rasulullah. Lewat apa? Kalau orang tua dulu mengatakan lewat sholawat. Tapi lagi kan mudah. Loh, caranya gimana? Caranya lewat ingat. Nah, saya harus bisa menunjukkan misalnya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Untung orang-orang yang mau mensucikan hatinya. Lewat apa? Lewat ingat dan sholat. Jadi cukup ingat. Iya, karena pekerjaan agama itu pekerjaan ruhani. Ini dalam hal agama, Mas. Jadi sesungguhnya guru-guru agama, para ustadz-ustadz menghadapi masyarakat milenial ini memang harus berpikir 2-3 kali lipat sebetulnya kalau saya rasakan itu. Ini yang saya hadapi, yang mereka berani bertanya kepada saya. Banyak yang diem. Mungkin ada juga yang diem, yang lalu kemudian bertanya ini buntu, bertanya ini buntu, bertanya ini buntu. Nyari-nyari sendiri. Politik saya kira juga begitu. Politik juga begitu, Mas Habib. Mereka juga lebih pinter, lebih rasional. Bahkan lalu kemudian mereka kan sehari-hari buka HP. Mereka sehari-hari kan buka internet. Tahu yang ini. Siapa ini. Celakanya itu informasi-informasi itu berseliweran. Yang kadang-kadang itu bertentangan satu sama lain. Ini yang kasihan. Itulah perlu pemandu. Itu perlu pemandu. Itu kan saya misalnya contoh kecil, Mas Habib ya, yang nyata sekali. Kemarin saya dapatkan WA dari kiriman YouTube ya dari teman saya, padahal dia itu polisi yang pangkatnya cukup tinggi, Mas Habib. Menanyakan kepada saya, kan ada YouTube yang dikirim pada saya itu bahwa Panji Gumilang sudah dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan, lalu kemudian dimakamkan di pesantrennya. Apa itu benar? Dia masih tanya sama saya. Lalu saya tunjukin, saya kirimkan YouTube yang lain bahwa beliau masih masih ada di Bareskrim. Diadili saja belum. Nah, tadi juga begitu. Saya dapat YouTube lagi bahwa di Zaitun santri-santrinya dikasih daging babi yang sudah di mana-mana itu. Ya Allah. Lah ya kayak begitu itu kan sama dengan berita bahwa si Panji Gumilang sudah meninggal itu. Lalu tak kirimin kayak begitu namanya itu. Nah, akhirnya tak kasih berita lain yang sebagai penyeimbang dari yang seperti itu. Nah, menghadapi YouTube yang kayak begini, Mas Habib, harus cerdas. Kita kasihan sebetulnya kepada generasi muda ini. Jadi kalau dulu fitnah itu gampang ya dideteksi, bisik-bisik. Sekarang kalau mau memfitnah orang mudah sekali. Buat saja itu YouTube, gitu kan. Lalu kemudian ngambil gambar sini, dirangkum sehingga kayak Maximus dianggap seperti itu benar, padahal itu tidak benar. Itulah perlunya orang tua menurut saya, yang memandu anak-anak mudanya itu untuk mencari mana sih sesungguhnya berita yang benar, berita yang tidak benar. Jadi dengan informasi terbuka seperti ini, jangan dikira para guru, para ustadz, para orang tua, para tokoh itu pekerjaannya habis, malah justru lebih berat. Lebih berat memandu supaya mereka mencari kebenaran itu. Itu kan juga masyarakat, anak-anak itu kan juga bermacam-macam, Mas Habib. Yang tadi saya katakan pengetahuannya, kapabilitasnya terbatas. Rasional pikirannya. Lalu informasinya juga terbatas kan gitu kan. Lingkungannya juga terbatas. Semua ini lalu kan membentuk.
membentuk sebuah pandangan, sehingga lalu kemudian jadi berbeda-beda kayak begini. Ditambah dengan informasinya yang beraneka ragam itu. Ini matur nuwun Prof Imam, sampun jelas sekali bahwa hati-hati ini mengambil hati para milenial. Dalam politik itu memang pemilih terbesar, tapi salah sedikit bisa meninggalkan tokoh politik itu. Maka memang harus diberikan hal-hal penjelasan yang disodorkan, hal-hal yang lebih rasional, yang lebih objektif, dibuat reasoning yang masuk akal mereka itu kan, hal-hal yang sifatnya semacam seperti gitu ya. Ya itu sudah itu tidak ada lagi sekarang ini. Informasi yang tidak jelas, saya kira perlu kembali kembali. Matur nuwun, lebih rasional lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.